Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Nova Mardiana, SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas di chapter 16 yaitu tentang strategi kinerja individu. Adapun anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran di bab 16 ini adalah yang pertama, mengetahui kinerja dan faktor yang mempengaruhinya. Lalu yang kedua, mengetahui sistem manajemen kinerja. Lalu yang ketiga, mengetahui keterbatasan model. Lalu yang keempat, mengetahui realitas sistem manajemen kinerja. Dan yang terakhir adalah menangani masalah yang menemukan kembali manajemen kinerja. Baik, saya akan menjelaskan tentang kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, ada definisi dari kinerja sebagai hasil atau output. Jadi kalau menurut Bernardi dan teman-teman pada tahun 95, kinerja itu adalah hasil dari pekerjaan seseorang. Misalnya, kalau seseorang itu bekerja sebagai kasir, maka hasil kerjanya itu bisa dilihat dari seberapa cepat dan tepat dia melayani pelanggan. Fokusnya di sini adalah apa yang dihasilkan oleh karyawan. Dan ini penting karena berkaitan langsung dengan tujuan organisasi, kepuasan pelanggan, dan hasil secara ekonomi. Kemudian yang kedua, kinerja sebagai perilaku. Menurut Aguinis tahun 2005, kinerja itu bukan cuma soal hasil, tapi juga gimana seseorang bekerja. Misalnya, dua orang itu bisa menghasilkan laporan yang sama, tapi jika salah satunya bekerja sama dengan tim dan yang lainnya tidak, maka kan perilakunya akan berbeda. Kemudian yang ketiga, ada kinerja sebagai hasil dari perilaku. Jadi kinerja itu yang baik dilihat dari cara mencapai hasilnya tersebut. Dalam manajemen kinerja penting untuk aspek hasil dan juga perilaku. Kemudian model dalam manajemen kinerja itu memperhatikan what, yaitu apa yang diukur atau hasil yang dicapai, dan yang kedua adalah how, bagaimana cara seseorang mencapai hasil tersebut. Artinya, selain mengevaluasi apakah seseorang itu berhasil memenuhi target, juga penting untuk menilai sikap, etika, dan perilaku yang ditunjukkan selama bekerja. 5 faktor yang mempengaruhi kinerja individu. Yang pertama, ada individu itu sendiri, seperti kemampuan, motivasi, kepribadian, dan semangat kerja. Misalnya, seseorang yang rajin dan punya skill yang tinggi itu cenderung punya kinerja yang bagus. Yang kedua, ada pekerjaannya. Apakah tugas yang diberikan jelas? Apakah alat kerjanya memadai? Kalau misalkan pekerjaan itu tidak sesuai dengan kemampuan atau tidak jelas, orang itu bisa kesulitan untuk menunjukkan kinerja yang baik. Yang ketiga, manajer atau atasan. Gaya kepemimpinan dan dukungan dari atasan itu sangat berpengaruh. Atasan yang mendukung dan memberikan umpan balik biasanya membuat karyawan menjadi lebih semangat. Yang keempat, kelompok kerja. Rekan kerja juga berpengaruh. Lingkungan kerja yang membuat lingkungan itu saling mendukung menjadi membuat orang itu lebih nyaman dan juga produktif. Yang kelima, ada organisasi. Budaya kerja seperti sistem penghargaan dan kebijakan perusahaan juga mempengaruhi kinerja. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem manajemen kerja. Sistem manajemen kerja adalah proses formal untuk meningkatkan kinerja melalui 5 langkah utama. Yang pertama, menetapkan tujuan individu. Yang kedua, menyelaraskannya dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, merencanakan pencapaian. Yang keempat, meninjau progres. Serta yang kelima, mengembangkan kemampuan individu. Manajemen kinerja ideal beroperasi secara berkelanjutan dengan prinsip utama bahwa karyawan membutuhkan arahan, kebebasan, dan juga dorongan bukan kontrol. Oleh karena itu, sistem ini sebaiknya berfungsi sebagai alat pengembangan kolaboratif melalui pembinaan, umpan balik, dan juga pengakuan. Sebagai proses berkelanjutan, sistem ini mengikuti siklus yang dimulai dari tujuan organisasi dan terus diperbarui untuk mendukung pertumbuhan karyawan serta pencapaian strategis organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keterbatasan model. Yang pertama, sifat normatif dan kontekstual. Model manajemen kinerja bersifat normatif karena menetapkan standar ideal. Padahal, implementasinya bergantung pada konteks organisasi. Fletcher pada tahun 1998 mencatat bahwa banyak organisasi mengembangkan proses yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, namun menolak sistem terpusat yang seragam. Selanjutnya, ada beberapa masalah utama model. Yang pertama, pendekatan berlebihan. Yang kedua, jargon tidak dipahami. Yang ketiga, kesulitan penyelarasan tujuan. Dan yang keempat, kompartamentalisasi. Selanjutnya, faktor kontekstual yang memengaruhi implementasi manajemen kinerja yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, jenis operasi dan struktur organisasi. Yang kedua, budaya organisasi dan nilai-nilai.
Dan yang terakhir, gaya manajemen, kontrol versus partisipatif. Seperti yang dikutip dari Stethoscope pada tahun 2002, sistem manajemen kinerja yang paling benar secara akademis bisa gagal jika tidak sesuai dengan budaya perusahaan atau tenaga kerjanya. Ulakos, Muller-Hanson, dan O'Leary pada tahun 2008 menyebut manajemen kinerja sebagai tumit Achilles HRM. Semua organisasi modern menghadapi tantangan menetapkan tujuan, mengevaluasi, dan memberi penghargaan untuk meningkatkan kinerja. Namun, respon terhadap tantangan ini bergantung pada lokasi dan konteks operasional perusahaan. Perbedaan budaya teknologi atau tradisi membuat teknik yang berhasil di satu tempat sulit diterapkan di tempat lain. Realitas dari sistem manajemen kinerja. Meskipun secara konsep sistem manajemen kinerja tampak sederhana dan mudah dipahami, kenyataannya implementasi di lapangan jauh lebih kompleks dan penuh tantangan. Banyak organisasi menghadapi kesenjangan antara apa yang direncanakan dengan apa yang benar-benar dijalankan. Hambatan utama bukan berasal dari kurangnya niat atau ambisi, tetapi lebih pada pelaksanaan yang lemah, praktik yang tidak konsisten, serta kurangnya pemahaman dan keterampilan dari pihak-pihak yang terlibat, terutama manajer lini. Selain itu, faktor manusia seperti emosi, persepsi, dan komunikasi ikut mempengaruhi efektivitas sistem ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami kenyataan yang ada dalam penerapan manajemen kinerja agar dapat menemukan solusi yang tepat dan realistis dalam memperbaiki proses ini secara menyeluruh. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat mengoptimalkan manajemen kinerja untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang pertama, sifat kinerja. Kinerja ini bersifat kompleks karena melibatkan aspek pengamatan, emosi, dan penilaian manusia, sehingga manajemen kinerja seringkali tidak mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua, masalah dalam sistem manajemen kinerja. Penilaian kinerja yang hanya dilakukan setahun sekali cenderung tidak efektif dan tidak mampu mencakup semua fungsi penting dalam manajemen kinerja. Lalu yang ketiga, tantangan bagi manajer lini. Manajer lini ini sering kesulitan karena kurangnya keterampilan, motivasi, dan pelatihan yang memadai dalam mengelola sistem kinerja. Lalu yang keempat, solusi yang diperlukan. Libatkan manajer dalam penyusunan sistem, berikan pelatihan yang cukup, dan lakukan pengawasan agar mereka menjalankan perannya dengan baik. Selanjutnya, mengatasi masalah serta menemukan kembali manajemen kinerja. Nah, sejumlah perusahaan telah melakukan perubahan radikal pada sistem manajemen kinerja mereka, menyadari bahwa manajemen kinerja tradisional sudah rusak. Seperti yang diusulkan oleh Buckingham dan Goodall pada tahun 2015, bahwa sistem ini harus diciptakan kembali, karena bagian ini sangat penting dalam pertemuan tinjauan kinerja tahunan. Masalah dalam manajemen kinerja tradisional. Nah, ada beberapa tantangan utama dalam sistem manajemen kinerja tradisional, seperti kurangnya kepercayaan dalam proses, yang dimana banyak manajer dan karyawan menganggap sistem ini hanya formalitas dan tidak benar-benar membantu dalam meningkatkan kinerja mereka. Kemudian ada tinjauan tahunan yang tidak efektif, yang dimana evaluasi tahunan seringkali perlu tekanan, namun tidak memberikan umpan balik yang cukup cepat dan tidak relevan dengan perkembangan karyawan sepanjang tahunnya. Kemudian ada minimnya keterlibatan manajer. Manajer lebih sering berperan sebagai evaluator ketimbang pembina yang mendukung perkembangan karyawan. Dan yang terakhir, pendekatan yang terlalu birokratis. Nah, sistem yang terlalu kaku membuat manajer lebih sibuk dengan administrasi daripada fokus pada pengembangan karyawannya. Berikutnya ada perubahan radikal dalam manajemen kinerja. Nah, sejumlah perusahaan besar telah mengadopsi pendekatan baru untuk mengatasi permasalahan ini. Seperti ada Accenture atau penghapusan penilaian tahunan. Nah, Accenture ini menghapus tinjauan kinerja tahunan untuk lebih dari 300.000 karyawannya. Mereka menggantikannya dengan umpan balik keberlanjutan yang memungkinkan karyawan menerima evaluasi dan bimbingan sepanjang tahun. Kemudian ada Expedia dengan menerapkan sistem Password to Performance. Nah, Expedia ini mengembangkan sistem baru bernama Password to Performance yang berbasis dialog dan pengembangan yang berorientasi pada pembinaan. Sehingga sistem ini memungkinkan komunikasi yang lebih fleksibel dan bimbingan yang lebih terarah bagi karyawannya. Dan yang terakhir ada pendekatan baru dengan berfokus pada pembinaan dan pengembangan.
Manajemen kinerja modern menekankan percakapan rutin antara manajer dan karyawannya. Proses ini dirancang agar lebih interaktif dan adaptif, membantu karyawan berkembang melalui umpan balik dan konsisten. Penelitian oleh The Institute of Employment Studies pada tahun 2014 menunjukkan bahwa ada beberapa prinsip penting dalam manajemen kinerja yang efektif berdasarkan wawancara dengan manajer bekerja tinggi. Yang pertama, tatap muka yang konsisten. Seorang manajer menyatakan bahwa kunci sukses manajemen kinerja adalah pertemuan rutin dengan karyawannya. Dengan komunikasi langsung, manajer dapat memahami kebutuhan karyawannya lebih baik. Kemudian ada dialog rutin setiap 2 minggu. Manajer yang efektif mengadakan pertemuan setiap 2 minggu sekali atau lebih untuk membahas kemajuan karyawan dan memberikan bimbingan sesuai. Kemudian ada sesi one-on-one mingguan. Beberapa manajer mengadakan sesi 4 mata dengan anggota timnya setiap seminggu selama kurang lebih 30 menit, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berdiskusi secara mendalam tentang pekerjaannya. Dan yang terakhir ada hubungan personal lebih efektif daripada sistem kaku. Manajer yang sukses lebih mengutamakan hubungan kerja yang baik dan memahami tantangan karyawan dibandingkan sekedar mengikuti prosedur birokratis. Kesimpulannya, SHRM itu mementingkan integrasi dari apa? Integrasi dari sumber daya manusia dan strategi bisnis. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja dari organisasi tersebut. Nah, terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari individu. Apa aja sih? Yaitu bisa dari individunya sendiri, terus pekerjaannya, kelompok sosialnya, kelompok kerjanya gitu. Itu bisa mempengaruhi kinerja dari individu tersebut. Nah, oleh karena itu, sistem manajemen kinerja itu harus selaras dengan tujuan organisasi. Tujuannya untuk apa? Biar bisa mencapai target dari organisasi tersebut. Dan nggak cuma itu, agar bisa mencapai target yang optimal. Nah, di dalam SHRM ini tuh ada tren baru. Dia itu lebih berfokus pada implementasi yang efektif, kesejahteraan karyawan, terus ada namanya tuh pendekatan multi stakeholders. Untuk apa? Untuk memastikan keberlanjutan organisasi. Terus ada namanya pendekatan best fit. Pendekatan best fit ini tuh disesuaikan dengan strategi dari masing-masing organisasi tersebut. Best fit ini tuh dianggap lebih lebih fleksibel daripada best practice. Karena best practice ini tuh sifatnya tuh lebih universal gitu. Nah, dengan begitu SHRM ini tuh terus berkembang untuk mencapai tujuan jangka panjang dari organisasi. Baik, selanjutnya kami juga akan membahas di bab 17 yaitu tentang strategi digital manajemen sumber daya manusia. Tujuan pembelajaran pada bab ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, mengetahui definisi strategi digital, yang kedua, mengetahui tujuan strategi digital, dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu mengetahui komponen strategi digital. Materi pertama yaitu definisi strategi digital. Strategi digital adalah pendekatan yang terintegrasi dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam organisasi. Hal ini mencakup penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta aplikasi berbasis web seperti teknologi cloud, media sosial, chatbot, dan telepon pintar. Dengan strategi digital yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan layanan manajemen sumber daya manusia, memungkinkan manajemen dan karyawan untuk berinteraksi dengan lebih baik, mengakses informasi secara real-time, dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, strategi ini juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, serta menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi karyawan dalam beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan di lingkungan kerja yang semakin digital. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari strategi digital. Yang pertama itu memahami konsep dan manfaat HRM. Jadi di sini tuh kita diharapkan dapat menjelaskan apa itu HRM. Jadi HRM itu penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan sumber daya manusia.
dan mengidentifikasi nih manfaat utama dari penerapan teknologi digital dalam manajemen sumber daya manusia, termasuk pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi operasional. Lalu yang kedua adanya menganalisis transformasi fungsi sumber daya manusia. Jadi kita dapat menganalisis bagaimana teknologi dapat mengubah fungsi sumber daya manusia dari sekadar aktivitas administratif menjadi mitra bisnis strategis yang berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Lalu yang ketiga adanya mengidentifikasi fase penggunaan teknologi dalam sumber daya manusia. Di sini kita diharapkan dapat mengidentifikasi dan menjelaskan 3 fase penggunaan teknologi dalam manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari efisiensi administratif, inovasi praktik sumber daya manusia, dan penyediaan informasi serta dampak apa aja sih terhadap organisasi. Lalu yang terakhir yaitu membangun koneksi sosial dan emosional di tempat kerja. Kita dapat memahami pentingnya koneksi sosial dan emosional di antara karyawan dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperkuat hubungan tersebut baik di dalam organisasi maupun dengan pemangku kepentingan eksternal. Selanjutnya yaitu komponen strategi digital. Strategi digital akan menentukan apa yang ingin dilakukan organisasi terhadap hal-hal berikut. Yang pertama yaitu sistem informasi sumber daya manusia. Sistem ini adalah sistem berbasis komputer untuk mengelola proses dan prosedur SDM. Sistem ini memungkinkan pengelolaan informasi dengan menyediakan penyimpanan, pemrosesan, dan analisis data SDM. Yang kedua yaitu komputasi awan, yaitu platform berbasis web yang menyediakan sumber daya dan informasi komputasi bersama sesuai permintaan. Yang ketiga yaitu media sosial. Media ini menggunakan teknologi digital yang memungkinkan orang terhubung satu sama lain untuk membuat dan berbagi informasi. Media ini digunakan secara luas dalam perekrutan dan komunikasi internal karyawan. Yang keempat yaitu chatbot. Chatbot adalah aplikasi berbasis teks yang melakukan percakapan dengan mengakses basis data frasa yang telah ditentukan sebelumnya. Chatbot dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari karyawan tentang kondisi pekerjaan atau masalah manajemen orang lain yang mempengaruhi mereka. Yang kelima yaitu ponsel pintar. Ponsel pintar memfasilitasi komunikasi dua arah dan dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Ponsel pintar juga dapat digunakan untuk tujuan perekrutan. Dan yang terakhir yaitu kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan menggunakan komputer untuk terlibat dalam proses berpikir seperti manusia, seperti belajar, bernalar, dan mengoreksi diri sendiri. AI dapat menganalisis data dan menangani pertanyaan dengan mencari jawaban dalam kumpulan data. Jadi kesimpulannya itu kita tuh tadi belajar tentang strategi digital. Nah, strategi digital itu tuh fokusnya ke bagian pengembangan penggunaan teknologi digital. Nah, termasuk perangkat keras, lalu perangkat lunak, dan aplikasi berbasis web. Ini tuh mencakup cloud, terus juga maksudnya chatbot, terus aplikasi telepon pintar yang semuanya itu tuh dirancang untuk meningkatkan layanan. Layanan apa? Ya layanan sumber daya manusia, baik bagi manajemen dan bagi karyawan. Nah, nggak cuma itu, strategi ini juga mencakup tentang penerapan kecerdasan buatan. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan terdapat kata-kata yang tidak berkenan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.